Assalamualaikum anak-anak. Jadi di sini Ibu akan membahas semua tugas yang pernah Ibu kasih. Untuk tugas yang pertama yakni terkait objek IPA dan pengampatannya. Untuk soal nomor 1, pada saat mengambil data praktikum, Budi tidak menuliskan data praktikum sesuai hasil yang didapatkan. Sikap Budi bertentangan dengan sikap ilmiah. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bahwa Budi tidak menuliskan data praktikum sesuai hasil yang didapatkan. Berarti si Budi ini tahu hasilnya bagaimana dan dia menulis yang lain. Berarti bekerja sama tidak ada kata-kata bahwa Budi sedang bekerja sama dengan yang lain. Teliti tidak. Kenapa kok tidak teliti? Kalau Budi tidak menuliskan data sesuai hasil yang didapatkan, berarti dia itu sudah teliti, dia tahu hasilnya itu bagaimana, tapi dia lebih memilih hasil yang lain. Terbuka dan fleksibel juga tidak, jujur adalah jawabannya. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Lalu nomor 2, kalau ada soal yang sepanjang ini jangan dibaca soalnya dulu. Jangan dibaca ceritanya dulu. Jadi langsung soalnya. Dari sini soalnya data pengamatan yang menunjukkan data kualitatif terdapat pada angka. Jadi yang kita tekankan kan di sini adalah kualitatif. Jadi data itu ada 2. Ada yang namanya data kuantitatif, ada data kualitatif. Semisal kita sedang mereview kecap. Nah, si kecap ini kualitasnya sangat bagus karena dia sangat hitam dan sangat manis. Berarti kualitatif tidak bisa dihitung. Kalau kuantitatif, semisal kita ada 2 kecap. Si kecap A ini nyata kalau mereka jual 250 ml, sedangkan untuk kecap B hanya 150 ml. Itu kuanti karena ada angka. Karena ini kuali, bahwa pilihlah yang tidak ada angka perangkaan. Nomor 1 tidak ada angka, nomor 2 ada angka, di sini coret. Nomor 3 tidak ada angka, nomor 4 tidak ada angka, nomor 5 ada angka 10 dan angka 2. Coret. Nomor 6 ada angka. Jadi yang salah ada di nomor 2, nomor 5 dan nomor 6. Jadi pilih 1, 3, 4 D. Nomor 3, metode ilmiah merupakan cara kerja yang penting dan multiguna karena apakah dia menyederhanakan? Tidak. Apa dia meningkatkan cara kerja? Tidak juga. Mempermudah kerja? Tidak. Dia akan memecahkan masalah itu secara benar. Kenapa kok secara benar? Karena memecahkan masalah itu ada urutannya. Dan dengan cara kerja ilmiah, dengan metode ilmiah, kita akan memecahkan masalah itu dengan tepat. Dengan yang pertama adalah kita mencari masalahnya, kita ngecek rumusan masalahnya, kita menentukan tujuan, lalu metodenya bagaimana, dan kita melakukan penelitian untuk melihat hasil ujinya. Lalu kita ke nomor 4. Muhson dan Muhsin adalah seorang peneliti kimia. Nah, setelah menggunakan bahan kimia yang berbahaya, Muhson dan Muhsin ini selalu menetralkan limbah bahan kimia. Kita garis bawah ya, selalu menetralkan limbah bahan kimia tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah berupa apa? Jadi, apabila ada suatu perusahaan, dia itu kan selalu ada limbah. Contoh, ada perusahaan tahu. Perusahaan tahu ini kan mesti ada limbah, entah limbah itu dari kedelainya atau limbah dari yang lain. Nah, kalau limbah dari perusahaan itu langsung dilepaskan secara bebas ke got atau ke saluran pembuangan, maka akan menyebabkan tumbuhan ataupun hewan-hewan kecil yang berada di got atau saluran pembuangan tersebut akan mati. Nah, untuk mencegah matinya dari hewan maupun tumbuhan tersebut, maka para peneliti maupun pemilik perusahaan harus menetralkan limbah tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi sebenarnya limbah itu boleh dibuang ke got, boleh dibuang ke sungai, tetapi harus dinetralkan terlebih dahulu. Nah, di sini kebanyakan orang tuh terkecoh karena ada Muhson dan Muhsin. Jadi kalau nama itu jangan terkecoh dulu, kita cek dulu ceritanya. Nah, bekerja sama tidak, karena tidak sedang membahas bekerja sama. Bertanggung jawab benar, teliti tidak ada teliti, ulet dan gigi tidak. Jawabannya B. Nomor 5, seperti biasa kalau ada soal cerita jangan baca ceritanya dulu, langsung ke soal. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut adalah kita lihat, kalau lagi diterang dia 0,
Oh, di tempat gelap sudah 1 cm, di tempat terang oh sudah naik 2 cm, ternyata tempat gelap malah lebih tinggi lagi 4 cm. Di tempat terang 4 cm, di tempat gelap 7 cm, di tempat terang 5, di tempat gelap 9. Secara umum kita lihat yang tempat gelap itu lebih cepat panjang, bener nggak? Nah, di tempat terang dia memanjang tapi dia lebih lambat. Nah, berarti di sini langsung kita tulis bahwa kalau gelap pasti lebih tinggi, terang pasti lebih rendah. Berarti yang ngaruh apa? Gelap terangnya atau cahaya? Cahaya. Bahwa kalau cahayanya sedikit dia akan cepat tumbuh, kalau cahayanya banyak atau terang dia akan memperlambat pertumbuhan. Kita lihat yang A. Semakin banyak cahaya atau terang, pertumbuhan kecambah hijau akan semakin cepat. Salah ya, padahal akan semakin lambat. Semakin sedikit cahaya berarti gelap, kecambah kacang hijau akan semakin lambat. Salah, kalau gelap dia akan semakin cepat. Semakin banyak cahaya, pertumbuhan kecambah kacang hijau akan semakin lambat. Betul atau salah? Betul. Cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Salah. Kemarin tuh banyak yang terkecoh di D. Cahaya tidak pengaruh. Cahaya pengaruh karena banyak sedikitnya cahaya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, kalau cahayanya sedikit kan pengaruh juga bahwa pertumbuhannya cepat. Cahayanya banyak pengaruh juga terhadap pertumbuhan. Jadi untuk D ini salah, jawabannya adalah C. Untuk nomor 6 Robert Hooke. Nah, ini kan panjang, kita cek soal di bawah. Berdasarkan uraian tersebut, Robert Hooke memiliki sikap apa? Oh, berarti tidak terkecuali, kita baca. Robert Hooke adalah salah satu ahli kimia dan matematika yang memiliki peran penting dalam dunia biologi. Nah, Robert Hooke ini merupakan penemu sel pertama di dunia. Awalnya, Robert Hooke memiliki banyak pertanyaan terkait komponen penyusun gabus. Ngerti gabus? Styrofoam. Nah, sehingga ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop dan menemukan adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Nah, ruangan kecil tersebutlah yang diberi nama sel. Terus yang mana, Bu? Nah, kita cek. Awalnya, Robert Hooke memiliki banyak pertanyaan. Berarti selalu ingin tahu. Nomor 7, pada suatu observasi, Bambang dapat mendeskripsikan suatu tanaman. Deskripsi. Kita lihat dia kalau deskripsi itu berarti sudah data. Oke? Dia mendeskripsikan data berarti pilihannya nggak mungkin A, B, antara C sama D. Terus kita lihat jepret. Oh, nggak ada angka-angkaan. Berarti kualitatif. Seperti itu hanya. Soalnya sangat gampang kan? Bentar, ini kok cuma segitu? Oh, di sini. Nomor 8. Ali melakukan penelitian kandungan gizi dari 3 produk. Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa produk yogurt B adalah yogurt yang paling menyehatkan daripada si A dan si C. Berarti B ini paling bagus. Nah, meskipun Ali lebih suka menyukai produk C, si Ali lebih suka yang C. Ali tetap menuliskan bahwa yogurt B itu lebih baik daripada produk A maupun C dalam laporan hasil penelitiannya. Berarti dia apa? Objektif bisa. Kalau ada pilihannya objektif sama jujur, pilih objektif. Kalau ulet gizi enggak, terbuka fleksibel enggak, selalu ingin tahu enggak. Oke, kalau ada objektif pilih objektif. Kalau objektif enggak ada jujur, pilih jujur. Kalau objektif sama jujur dua-duanya ada, pilih objektif. Nah, sekarang nomor 9. Urutan langkah kerja metode ilmiah yang tepat adalah, kita lihat dulu di pilihan nomor 1, nomor 6. Yang beda 6, 6, 6, 5. Ini udah pasti benar. Berarti 6, 5 enggak usah perhatikan. Terus kita lihat dari nomor 1 dulu, mengumpulkan masalah atau mengumpulkan data atau merumuskan masalah. Data itu nggak bisa diambil kalau nggak ada masalahnya. Jadi yang nomor 1 ada di nomor 2. Nah, pilihannya 21 atau 23. 2 merumuskan masalah, 1 mengumpulkan data atau merumuskan masalah, menyusun hipotesis. Jawabannya ada 23. Loh, urutannya gimana, Bu? Urutannya itu adalah merumuskan masalah, terus hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu kita mengira-ngira kemungkinannya yang benar gimana. Terus habis itu kita melakukan eksperimen atau penelitian. Setelah melakukan eksperimen, kita akan mendapatkan suatu data, yang mana data itu kita akan mengambil kesimpulan. Nah, buat mengecek kesimpulan kita udah benar apa belum, kita akan melakukan eksperimen yang kedua.
Yang kedua begini ya. Oke, terus nomor 10, gejala alam pada objek biotik ditunjukkan oleh biotik. Biotik itu adalah hidup. Kemarin banyak yang milih bau. Nah, sekarang Ibu kasih tahu. Ciri-ciri biotik itu pasti hanya dimiliki sama yang hidup. Yang nggak hidup pasti nggak punya bau. Nah, manusia punya bau, kucing punya bau, tapi sampah juga punya bau. Jadi bau salah. Warna. Manusia punya warna kulit, tapi meja juga punya warna, jadi warna salah. Ukuran, manusia punya tinggi badan, tapi gedung juga punya tinggi badan. Tumbuh, yang bisa tumbuh hanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nomor 1 uraian, jika perkara berbeda dengan kenyataan, apakah akan diubah sesuai pengamatanmu? Mengapa? Jelaskan. Nah, hasilnya adalah dirubah. Kenapa? Karena kita harus menyajikan hasil penelitian sesuai fakta di lapangan atau sesuai hasil yang didapatkan saat penelitian. Nomor 2, lakukan pengamatan terhadap daun mangga. Laporkan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan. Nah, kemarin tuh banyak yang salah juga. Kenapa? Kamu disuruh mengamati mangga, tapi yang muncul akar, yang muncul mangga rasanya manis. Kamu cuman disuruh mengamati daun. Kalau daun, yang paling bagus itu kamu menggambar si daunnya ini bagaimana. Oke, full daun, shred, warna hijau tua, tulang daun menyirip. Kalau mau kuanti, panjang sekitar 8 sampai 10 cm. Lebar 3 sampai 4 cm. Selesai, cuman begini. Oke, ini untuk yang tugas pertama.